Salam sehat, salam sejahtera saudaraku dimanapun Anda berada saat ini. Pada hari yang berbahagia ini, saya akan membagikan sebuah perenungan tentang mengapa hal buruk terjadi pada keluarga baik-baik. Ini adalah sebuah karya dari Bapak Julianto Simanjuntak. Mengapa hal-hal buruk menimpa keluarga baik-baik? Ini adalah pertanyaan yang sangat manusiawi dan sulit dijawab. Apalagi belakangan ini muncul pemahaman di antara umat Kristen bahwa kalau kita hidup baik-baik, rajin pelayanan, beribadah, berdoa, Tuhan akan selalu menolong, memberikan kebahagiaan. Segala sesuatu akan beres dan berhasil di dalam Tuhan. Kenyataan berbeda seringkali kita temui di sekitar kita. Itu membuat frustasi orang yang tidak siap menghadapi kesulitan hidup. Di ruang konseling pun penulis menemukan klien yang nampaknya baik, tetapi banyak pergumulan yang sangat menekan. Mereka mengira dengan berusaha hidup baik dan menjaga kekudusan, Tuhan akan memelihara dan melancarkan segala sesuatunya. Audio ini berisi berbagai perenungan penulis dalam rangka menjawab pertanyaan di atas. Sebenarnya ada banyak alasan Tuhan mengizinkan hal-hal buruk terjadi. Dengan demikian, manusia ciptaannya tetap bergantung dan berharap pada Tuhan atas segala sesuatu. Selamat mendengarkan Soli Deo Gloria. Waktu masih belajar di sekolah Alkitab di tahun 80-an, saya kerap merasa frustasi saat membaca kitab suci. Teologi sukses yang sempat saya hayati di SMA telah meracuni iman saya secara pribadi. Saya berpikir jika hidup dan iman saya baik, maka hidup saya akan lancar. Tapi kenyataannya tidak. Apa yang saya imani berbeda dengan yang saya alami. Saya tidak dipersiapkan untuk menghadapi hal-hal buruk dalam hidup. Iman yang tidak utuh membuat mental saya mudah runtuh. Sebagai contoh, saya bisa begitu marah dan frustasi hanya karena ditinggal pacar saat masih kuliah. Malah, saya sempat berpikir bahwa Tuhan itu tidak berkuasa. Dia tidak baik kepada saya. Saya kecewa karena mengira Tuhan akan selalu menjawab apa yang saya minta. Mengapa ini terjadi? Barangkali kita semua berpikir dan bertanya, mengapa keluarga baik-baik ditimpa musibah? Kita juga mengenal kerabat atau sahabat kita yang rajin beribadah dan melayani, tapi hidup mereka banyak masalah. Ada yang anaknya menjadi pecandu, atau putrinya hamil di luar nikah hingga menikah dengan yang bukan seiman. Saya menemukan klien seorang pendeta terkenal, pelayanannya bertaraf internasional. Tetapi istrinya menderita depresi kronis. Sementara itu ada sahabat saya seorang hamba Tuhan yang sangat dipakai Tuhan. Iman dan integritas hidupnya memberkati kami yang mengenalnya. Tetapi anaknya tidak mau ke gereja dan menyatakan diri ateis. Kadang ini menimbulkan pertanyaan besar dalam hati kita. Kok bisa ya? Apa maksud Tuhan mengizinkan ini terjadi? Pertanyaan demikian kerap diajukan saat saya memberikan seminar di kota-kota. Hal yang sama jika kita melihat kehidupan tokoh-tokoh Alkitab. Siapa yang tidak mengenal Raja Daud, pemimpin yang dikenal saleh dan takut akan Tuhan? Seorang pemuji atau pemazmur yang karyanya mendunia. Tetapi, mengapa Tuhan izinkan ia jatuh dalam dosa perzinahan dan salah satu anaknya menggagahi istrinya? Jauh sebelum Daud, leluhurnya, Bapak Abraham, pernikahannya mengalami prahara. Abraham menikahi pembantunya Hagar karena tak sabar menanti janji Tuhan. Setelah menikahi Hagar dan dapat anak, Sarah tidak tahan dan menuntut Abraham agar mengusir Hagar dan buah hatinya sendiri Ismail. Sementara itu, puluhan tahun Abraham harus menunggu janji Tuhan bahwa ia akan punya anak dari Sarah. Tokoh lain, kita tahu Imam Eli yang membesarkan Nabi Samuel. Dia seorang imam yang baik dan disegani, pemimpin umat yang berwibawa.
Tapi mengapa anak-anaknya hidup dalam kefasikan, dalam perzinahan, dan akhirnya dihukum mati oleh Tuhan secara menggenaskan? Hidup bagai sebuah perjalanan panjang. Tidak ada yang benar-benar lancar tanpa hambatan, tanpa duri yang mengganggu. Tak ada orang atau lembaga yang sempurna tanpa celah atau salah, termasuk pribadi kita. Ada saja kekurangan kita yang mengganggu. Pasangan yang kita banggakan pun punya kelemahan yang tak jarang menjengkelkan. Anak kesayangan kita di rumah terkadang membuat kita marah dan terluka. Demikian pula sahabat dan kerabat dekat kita. Tokoh idola, organisasi tempat kita bekerja, lembaga-lembaga negara, dan para pemimpin, semua tak sempurna. Kitalah yang perlu sadar memahami kekurangan itu sebagai sisi kemanusiaan yang harus kita terima dengan lapang dada, sambil memikirkan apa yang kita bisa perbuat melengkapi kekurangan mereka. Seluruh aspek hidup kita selalu ada yang menjengkelkan dan mengganggu. Laksana duri saat makan ikan goreng yang enak. Duri memang membuat kurang nyaman, tapi menjadikan kita lebih waspada. Duri berupa kelemahan membantu kita supaya tidak sombong. Duri kelemahan pasangan mengingatkan kita bahwa dipanggil untuk melengkapi kekurangan mereka, bukan menghakimi. Duri itu memang mengganggu, tapi perlu supaya kita tak tergesa-gesa melangkah. Bijak menilai, arif bersikap. Sesekali hambatan di jalan tol membuat kita selalu waspada. Seperti lalang yang tumbuh bersama padi. Jangan sampai kita mau habiskan ilalang, tapi padi juga ikut tercabut. Jika duri atau pengalaman buruk itu tidak ada, kita bisa lupa diri dan angkuh. Bila hidup bebas hambatan, kita bisa kurang waspada, mengantuk, dan celaka. Sebaliknya, duri kehidupan membantu kita mengingat dan mengandalkan Tuhan dan hidup dengan rasa syukur tiada henti. Seperti pengalaman Rasul Paulus ini. Dan supaya aku jangan meninggikan diri, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku. Tentang hal ini, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam kesukaran dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. 2 Korintus 12 ayat 8 sampai 10. Demikianlah saudaraku bagian pertama. Kita akan melanjutkan pada hari selanjutnya bagian yang kedua, yakni faktor manusiawi dan faktor ilahi. Kita bertemu kembali pada hari selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, salam sehat, salam sejahtera. Tuhan Yesus memberkati.